ketiga kalinya diselenggarakan ajang pemilihan tenaga kerja sukarela atau TKS Teladan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaannya bertepatan dengan ajang Exponaker yang di tahun 2015 ini digelar di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Ajang pemilihan TKS Teladan diawali penyeleksian di tingkat provinsi pada Agustus hingga Oktober dengan melibatkan tim penilai yang beranggotakan pensiunan pejabat Kemnaker beserta perwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tahun ini, 23 TKS mewakili provinsi bertarung menjadi yang terbaik di Belitung 24 hingga 26 November 2015. Satu persatu peserta presentasi di hadapan juri menceritakan apa saja yang dilakukan selama bertugas dan setelah purna menjadi TKS. Peserta mengungkap apa pencapaian usaha pribadi maupun dampingan. Setelah proses yang cukup ketat, akhirnya juri memutuskan 3 TKS Teladan 2015. Juara 1 ditempati TKS Purna asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Irma Saputra Ahmad, yang merupakan TKS Purna Angkatan 2013. Alhamdulillah, terima kasih atas semua kepercayaan ini. Saya dapat juara 1 TKS Teladan. Saya ucapkan terima kasih, perasaan saya sudah tidak terbendung. Terima kasih sekali lagi. Sangat bangga, sangat bahagia. Tapi saya merasa ini adalah awal dari segalanya. Saya akan membantu Provinsi Nusa Tenggara Barat agar lebih bisa mendidik lagi, semakin berkembang, semakin maju. Selanjutnya langkah saya akan lebih inovasi lagi, inovatif lagi, dan akan lebih memajukan lagi. Intinya pasti, perubahan itu pasti saya akan tunjukkan. Posisi kedua ditempati Radli dari Provinsi Aceh dan tempat ketiga oleh Santi Rifai asal Provinsi Gorontalo. Sangat bersyukur dan alhamdulillah karena tidak nyangka tiba-tiba saja tahu-tahu udah juara 2. Acara ini cukup bermanfaat karena berkumpulnya seluruh TKS se-Indonesia sebagai ajang untuk saling bertukar informasi, saling memberikan motivasi untuk terus berusaha. Rasanya jadi juara 3 nggak nyangka karena kemarin saya lihat teman-teman TKS dari seluruh Indonesia sangat luar biasa, banyak wirausahawan muda yang saya rasa lebih dari saya. Manfaat program ini untuk memotivasi kita untuk lebih giat dalam mendampingi masyarakat dan berwirausaha. Yang saya lakukan, saya akan lebih giat dalam membina kelompok dampingan saya, lebih giat dalam memajukan usaha saya. Menjadi TKS memang bukan sekedar ajang penilaian semata. Dan pemilihan TKS Teladan ini bukanlah kontes, tetapi lebih sebagai ajang untuk memotivasi dan menambah semangat pengabdian TKS di daerah dampingan. Jadi salah satu kita melakukan TKS Teladan ini yang utamanya adalah memberikan apresiasi kepada penganggur-penganggur ini. Selama ini mereka kan sudah melakukan pendampingan hampir 1 tahun ya. Setelah itu juga mereka sudah melakukan usaha-usaha rintisan. Sehingga kita harapkan termotivasi juga untuk yang melihat kegiatan ini nantinya ya. Kita akan sosial sebarluaskan melalui media sosial segala seperti itu. Yang kedua juga itu tadi kita ingin mengetahui keberhasilan program kita ini di masyarakat seperti apa gitu tanggapannya. Itu menurut saya juga penting untuk rangka perbaikan program ke depan seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir kita harapkan dari kegiatan ini adalah program dari kementerian ini dikenal oleh masyarakat, khususnya pemuda-pemuda terdidik yang menganggur, sehingga mereka terinformasi bahwa ada program pemerintah yang bisa merekrut mereka, sehingga harapan mereka untuk bekerja tidak hanya bekerja secara formal, informal pun sudah masih tersedia untuk itu. Intinya kita berharap bahwa kegiatan pendayagunaan tenaga kerja sukarela ini selain termotivasi untuk menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, kita harapkan juga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau TKS
adalah program pemberdayaan pemuda sarjana dalam bentuk pendampingan masyarakat di bidang perluasan kesempatan kerja. Para TKS selanjutnya ditugaskan mendampingi kelompok-kelompok usaha masyarakat melalui pendampingan usaha mikro masyarakat pedesaan. Para pemuda sarjana yang potensial dilatih, kemudian ditugaskan selama 2 tahun sebagai pendamping kelompok-kelompok usaha mikro. Tidak sebatas menjadikan mereka sebagai pendamping masyarakat semata, namun program ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga, sehingga nantinya mereka dapat merintis karir profesional, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa program pendayagunaan tenaga kerja sukarela ini kita harapkan merupakan jawaban daripada kita dalam rangka menanggulangi pengangguran di Indonesia, karena tidak hanya untuk dirinya sendiri saja. Tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pendampingan kewirausahaan juga menumbuhkan di situ, ada penumbuhan, ada penambahan kewirausahaan, sehingga dengan keterbatasan lapangan pekerja yang formal itu, kita bisa penuhi dari kegiatan informal yang tidak kalah pentingnya bisa menyerap tenaga kerja.